Halo semuanya, selamat datang lagi di sesi penjelasan materi kita. Hari ini kita bakal bongkar sebuah konsep yang jujur aja bisa dibilang bakal ngerubah total cara kalian ngelihat diri sendiri dan dunia di sekitar kalian. Kita akan langsung masuk ke bab 3 dari sumber materi kita yang fokus ngebahas tentang kesadaran di dalam diri. Yuk siap-siap karena kita bakal jalan-jalan nyari tahu siapa kita yang sebenarnya, jauh di balik rutinitas sehari-hari yang kelihatan di permukaan. Tapi sebelum kita melangkah lebih jauh, coba deh renungin pertanyaan ini sebentar aja. Siapa sih yang sebenarnya ngendaliin hidup kalian? Pas kalian lagi bikin keputusan, atau pas lagi bereaksi terhadap sesuatu, atau pas lagi ngerasain emosi tertentu, siapa yang benar-benar lagi pegang setir? Mungkin kalian mikirnya, ya aku sendirilah yang sadar, tapi coba kita lihat satu fakta yang lumayan bikin kaget ini. 95%, gila kan? Para ilmuwan memperkirakan kalau sekitar 95% dari perilaku harian kita itu murni didorong sama pikiran bawah sadar. Coba bayangin deh, itu artinya sebagian besar waktu kita dihabisin kayak lagi jalan dalam mode autopilot. Reaksi kita, emosi kita, kebiasaan-kebiasaan kita, semuanya itu sebenarnya dikendalin sama program masa kecil yang terus jalan di latar belakang, bukan oleh diri kita yang benar-benar sadar. Oke, mari kita masuk ke bagian 1, ilusi karakter di layar. Pernah kepikiran gak sih? Kebanyakan dari kita itu ngabisin seluruh hidup dengan perasaan kalau kita ini adalah karakter yang lagi main di dalam layar TV. Karakter yang penuh dengan segala drama dan emosinya. Padahal realitanya, kalian itu adalah pemain yang lagi megang controller di luar layar. Biar lebih jelas, kita bisa lihat perbedaan dari dua entitas ini. Di satu sisi, kita punya nafs, ini ibaratnya si karakter yang berisik, yang penuh dengan pikiran, emosi, kebiasaan, dan identitas warisan yang udah diprogram sejak kita kecil. Nah, di sisi lain, ada ruh. Ini adalah diri kalian yang sejati. Ruh itu murni kesadaran, sosok pengamat yang diam, sang pemain abadi yang sebenarnya sama sekali nggak tersentuh oleh drama apapun yang terjadi di layar. Lanjut ke bagian 2, kesadaran di dalam diri. Nah, poin krusial yang mau ditekankan dari sumber materi kita tuh begini. Amarah itu adalah awan, dan kesadaran itu adalah langit. Maksudnya, emosi kalian, entah itu amarah, rasa sedih, atau cemas, itu sebenarnya cuma cuaca sementara yang kebetulan lagi numpang lewat. Ada sesuatu yang mengamati amarah itu sebelum, selama, dan sesudah ia muncul. Diri sejati kalian, kesadaran murni kalian, adalah langit luas yang sama sekali nggak tersentuh di balik awan-awan tersebut. Jadi ingat ya, kalian bukan cuacanya, kalian adalah langitnya. Sekarang saya pengen ngajak kalian praktek langsung nih. Coba lakuin ini bareng saya, detik ini juga. Heningkan diri kalian sejenak, terus perhatiin deh pikiran-pikiran yang lagi seliweran di kepala kalian. Mungkin ada suara yang lagi ngomentarin penjelasan saya ini. Sekarang coba tanyain ke diri sendiri, siapa sih yang lagi dengerin pikiran-pikiran itu? Nah, kesadaran tanpa nama dan tanpa cerita yang lagi ngamatin pikiran kalian, itulah yang disebut ruh. Itulah diri kalian yang sebenarnya. Sekarang kita masuk ke bagian 3, hidup di dua dunia. Tanpa kita sadari, kita ini sebenarnya lagi hidup di dua dunia yang benar-benar beda di saat yang bersamaan. Di level bawah, ada dunia penciptaan atau khalq. Ini adalah dunia fisik, tubuh kita, bumi tempat kita berpijak, di mana semuanya itu terikat sama waktu dan hukum fisika. Tapi di level atas, ada dunia perintah atau amr. Jiwa kalian berasal dari sini. Sebuah alam yang sifatnya instan, gak terikat waktu, dan tentu aja non-fisik. Di dunia perintah ini, kekuatan yang bekerja itu luar biasa instan. Kun fayakun. Jadilah, maka ia akan menjadi. Ini nunjukin betapa dahsyatnya kekuatan instan dari alam spiritual kita. Artinya apa? Artinya, ketika kalian melakukan perubahan batin yang benar-benar tulus di tingkat ruh, perubahan itu otomatis terjadi seketika di alam gaib. Perubahan internal selalu mendahului realitas eksternal. Dunia fisik yang jalannya lebih lambat ini cuma butuh sedikit waktu buat ngejar ketertinggalannya. Kita lanjut ke bagian 4, cahaya di atas cahaya. Ini bagian yang benar-benar bikin mind-blowing. Coba bayangin, bagaimana sebuah ayat dari Al-Quran yang usianya udah 1400 tahun, yaitu ayat cahaya di atas cahaya, ternyata bisa dipetakan secara langsung ke anatomi fisik otak manusia. Ini bukan sekedar perumpamaan puitis biasa loh. Ini benar-benar peta neuroanatomi dari pencerahan spiritual yang udah ditulis berabad-abad bahkan sebelum mikroskop itu ditemuin. Mari kita bedah istilahnya biar makin jelas. Metafora ceruk yang disebut di teks itu mewakili rongga tengkorak kita yang fungsinya ngelindungin otak. Terus kaca atau pelita yang bersinar terang kayak bintang,
itu ternyata terpetakan langsung ke kelenjar pineal yang letaknya persis di tengah otak kita, yang secara harfiah mengandung kristal-kristal yang sangat peka terhadap cahaya. Keren banget kan? Ini benar-benar ngebumiin sebuah metafora spiritual yang indah banget langsung ke dalam realitas biologis tubuh kita. Dan akhirnya kita sampai di bagian 5, mengenal diri sejati. Terus, apa sih yang bisa kalian lakuin mulai hari ini? Tenang, ini ada langkah-langkah praktisnya. Pertama, berhenti ngelawan peristiwa eksternal, karena itu semua cuma cermin. Kedua, mulai deh amati program batin kalian. Sadari setiap pikiran otomatis yang muncul. Biarin aja kayak awan yang lewat tadi. Dan yang ketiga, lakukan peralihan secara sadar. Berhentilah mengidentifikasi diri kalian sebagai si karakter yang cuma bisa bereaksi, dan mulailah memposisikan diri kalian sebagai sang pemain yang memegang kendali penuh dengan tenang. Ingat ini baik-baik, jalan itu selalu mengarah ke dalam diri. Setiap perjuangan eksternal yang kalian hadapi, setiap masalah di luar sana yang memicu emosi kalian, itu sebenarnya bukan tentang dunia luar sama sekali. Itu justru adalah sebuah undangan, sebuah panggilan langsung buat kalian untuk memutar balik perhatian dan melihat kembali ke dalam diri kalian sendiri. Dan pemahaman ini ngebawa kita kebenaran paling akhir dari sesi kita hari ini. Siapapun yang mengenal dirinya sendiri, maka ia mengenal Tuhannya. Saat kalian pelan-pelan ngelepasin topeng program masa lalu, saat kalian akhirnya sadar kalau kalian itu bukanlah awan melainkan langitnya, nah di ruang hening yang penuh kedamaian itulah kalian akan nemuin hubungan sejati kalian dengan Sang Pencipta. Jadi, sebagai penutup dari sesi penjelasan kita kali ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan yang lumayan menantang buat kalian. Sekarang, setelah kalian tahu rahasia besar di balik ilusi ini, apakah kalian mau terus meranin karakter yang udah diprogram sama dunia? Ataukah kalian udah siap buat bangun, nyadarin kekuatan kesadaran di dalam diri kalian, dan akhirnya ngambil alih controller hidup kalian? Pilihan sepenuhnya ada di tangan kalian, sang pemain. Terima kasih udah nemenin saya ngupas materi luar biasa ini, dan sampai jumpa di analisis kita selanjutnya.